Oi, pemuda, apa ya? Di video pertama yang aku buat ini, aku cuma mau cerita-cerita aja sih cuy. Jadi kan kemarin itu aku baru aja datang ke nikahannya kucing temen ya. Nah, kebetulan waktu itu pengantinnya lagi dandan cuy. Sembari nunggu iseng-iseng aja kan buka medsos buat ngilangin kegabutan. Nah, sewaktu enak-enaknya nge-scroll, adalah kawan aku nanya, "Oi, Pus, kalau dilihat-lihat lu tuh sering banget mantengin media sosial. Emangnya lu nunggu updatean story siapa sih? Apa lu FOMO?" Ya udah tuh, akhirnya aku jawab kan, "Ini bre, lagi nyari tanaman hias buat ditanam di depan rumah. Emangnya apaan dah FOMO itu?" Nah, berhubungan aku nggak ngerti apa maksudnya, ya langsung aja lah aku cari apa itu FOMO. Selama aku nyari-nyari penjelasan FOMO itu, ternyata FOMO itu jadi istilah yang relate sama keadaan saat ini cuy. Nah, istilah ini bakalan aku ceritain ke kalian semua. Ya kali aja kan kalian pada ngerasain hal yang sama juga. Oh ya, dan buat kalian yang ngerasa kesinggung sama apa yang aku omongin, ya bacotin aja di bawah. Oke, sok ayo lanjut ke pembahasan. Fear of missing out atau FOMO adalah perasaan cemas bahwa orang lain memiliki pengalaman hidup yang lebih menyenangkan atau bermakna. Terus kita ngerasa tertinggal gitu sama kehidupan mereka. Fenomena ini kerap muncul di media sosial cuy, dengan menampilkan kehidupan orang lain dalam gambaran yang tampak sempurna. Akibatnya kita tuh ngerasa ada hal penting yang tertinggal atau terlewatkan. FOMO ini dapat dialami oleh siapapun ya cuy. Ya meskipun umumnya terjadi pada generasi muda pengguna media sosial. Perasaan FOMO ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari ketakutan melewatkan kegiatan sosial hingga pencapaian orang lain yang kelihatan mengesankan. Media sosial memperburuk FOMO dengan menampilkan konten yang paling menggugah, sehingga membuat penggunanya mempertahankan perhatian mereka pada media sosial tersebut. Gejala dari FOMO ini meliputi kebutuhan untuk terus memeriksa media sosial macam IG, WA, TikTok, X, micet. Micet gak diajak. Kemudian rasa iri, rendah diri, serta kecemasan saat tidak bisa terhubung dengan media sosial juga merupakan tanda-tanda dari FOMO. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang mengabaikan tugas, merasa gelisah, atau mengalami gangguan dalam hubungan sosial. Meskipun FOMO ini bukan fenomena baru dan pernah hadir sebelum era digital ya, media sosial membuat kecemasan ini lebih mudah muncul karena akses informasi yang tak terbatas. Tingkat FOMO yang dialami oleh setiap orang itu dapat berbeda, tergantung pada kepribadian, keadaan hidup, dan bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi mereka. Memahami FOMO dan mengenali gejalanya adalah langkah penting dalam mengatasinya. Dengan kesadaran yang tepat, kita dapat mulai mengubah pola pikir negatif dan mengembangkan perspektif yang lebih sehat. Penting untuk diingat bahwa kecemasan ini berakar dari persepsi kita, dan persepsi selalu dapat diubah menuju kehidupan yang lebih seimbang dan realistis. Media sosial memainkan peran besar dalam penyebaran FOMO dengan menyajikan gambaran kehidupan orang yang tampak sempurna dan penuh kebahagiaan. Sayangnya, kita jarang mempertimbangkan konteks tersebut sehingga membuat perbandingan yang tidak adil dan merugikan diri kita sendiri. Sebagian besar media sosial memanfaatkan psikologi manusia untuk menarik perhatian, seperti dengan notifikasi like dan komentar yang menciptakan siklus yang membuat pengguna terus kembali ke platform, meskipun seringkali menimbulkan perasaan FOMO atau kecemasan lainnya. Tapi sebenarnya media sosial bukanlah musuh yang harus dihindari sepenuhnya. Sebagai alat, mereka dapat memperkaya hidup, memfasilitasi komunikasi, dan memperluas pengetahuan. Masalah FOMO ini muncul ketika kita selalu bergantung pada media sosial sebagai sumber kebahagiaan atau mencari validasi dari orang lain.
yang dapat menjadikan diri kita FOMO. Kesadaran akan FOMO adalah langkah pertama menuju penggunaan media sosial yang lebih sehat. Mengatur batasan seperti membatasi waktu di media sosial atau tidak memeriksa ponsel sama sekali ketika nongkrong bersama teman dan kumpul keluarga dapat membantu mengurangi dampak negatifnya. Selain itu, kita dapat memilih untuk tidak mengikuti akun yang memicu perasaan rendah diri atau mengambil jeda dari media sosial. Terus, bagaimana cara mengatasi FOMO, Kak Kempus? Bentar dulu cuy, aku mau minum dulu. Ngomong selama 5 menit itu ternyata haus juga. Oke, lanjut. Jadi, cara mengatasi FOMO itu bukan berarti kita menjauhi media sosial sepenuhnya ya cuy. Tetapi kita belajar untuk hidup dengan lebih sadar dan terhubung dengan realitas yang ada. Mungkin aku ada beberapa tips untuk kalian yang mau mengatasi FOMO. Yakni langkah yang pertama. Jadi, kalian harus menerima bahwa kita itu tidak dapat hadir di semua tempat atau mengikuti semua kegiatan. Dengan memahami keterbatasan waktu ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih sesuai dengan nilai dan kebutuhan pribadi, bukan sekedar memenuhi keinginan dan hasrat kita untuk selalu terlibat. Terus yang kedua, mindfulness. Nah, mindfulness ini dapat membantu kita lebih fokus pada saat ini dan mengurangi ketergantungan terhadap media sosial. Latihan ini dapat membantu kita untuk tidak menerus mengecek ponsel atau terpengaruh oleh notifikasi yang memicu kecemasan, sehingga kita dapat menemukan kepuasan sejati dalam menerima real life kita. Dan tips yang terakhir, ini penggunaan media sosial yang lebih sadar. Contohnya kayak mana ya? Nah, jadi contohnya itu seperti menetapkan waktu khusus untuk mengaksesnya atau mengambil jeda dari platform tertentu. Hal ini dapat memberikan kontrol lebih besar atas pengalaman digital kita. Sebenarnya mengatasi FOMO ini adalah perjalanan yang berkelanjutan, terutama seiring perkembangan teknologi. Dengan alat dan strategi yang tepat, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan menjalani hidup yang lebih bermakna serta memuaskan. Dan ya, itu aja sih pembahasan mengenai FOMO yang aku tahu. Mungkin dari kalian ada lagi yang mau nambahin. Coba kalian komen aja di bawah. Kasih tahu separah apa kalian ketemu orang-orang ini. Apa jangan-jangan kalian termasuk orang-orang ini juga? Kalau termasuk dan baper, ya musahabah diri Anda, introspeksi. Tapi ya gak apa-apa sih kalau memang mau jadi orang-orangan yang FOMO, it's okay lah. Dan pesan aku di penghujung video ini, ayo semua tetap semangat dan jangan menyerah. Oke, dadah.